Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) mengadakan acara sosialisasi publik dengan tema Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution atau SNDC di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan draft Second Nationally Determined Contribution dengan seluruh kementerian lembaga dan para pemangku kepentingan terkait. Komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global untuk mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menyampaikan dokumen Enhanced NDC atau ENDC dengan peningkatan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan luar negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sebagai bagian dari implementasi Persetujuan Paris tahun 2016, pemerintah Indonesia menyampaikan First NDC sebagai mandatory commitment mengacu pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities atau CBDRRC atau prinsip tanggung jawab dengan kemampuan masing-masing negara. Menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan dari langkah-langkah kita pada preparasi penyusunan dokumen Second Nationally Determined Contribution. Sampai saat ini kita terus bekerja dalam upaya memenuhi target-target Enhanced NDC sebagaimana harapan global. Kita memperkuat NDC kita, diantaranya terutama dalam Forum Action 2030, di mana kekuatan agenda penurunan emisi gas rumah kaca bersumbu pada penurunan emisi sektor kehutanan, yaitu dengan hasil negatif emission pada tahun 2030. Dan tentu saja juga kerja-kerja keras sektor energi, antara lain dalam dekarbonisasi dan langkah-langkah JETP dan Zero Waste Zero Emission, serta perintisan pada sektor kelautan. Pada sektor hutan dan lahan hingga sekarang kita sedang terus bekerja dengan kebijakan ramah lingkungan yang ketat, operasional yang tertib dan intensif, dan saya percaya cukup berat yang dilakukan oleh seluruh jajaran teknis sektor lahan dan hutan, seperti dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian deforestasi, tata kelola gambut, konservasi, rehabilitasi lahan, mangrove, hutan sosial, hutan adat, aksi komunitas iklim, pengendalian perizinan, dan pengawasan dengan law enforcement. Untuk itu semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat pusat dan daerah. Terima kasih atas kerja keras dan capaian penurunan emisi gas rumah kaca yang cukup baik pada beberapa tahun terakhir ini. Semoga kerja-kerja seperti ini dapat dipertahankan dengan baik dan akan terus berlanjut. Capaian NDC merupakan refleksi dari kebijakan dan kerja lapangan yang nyata dan intens dari seluruh elemen bangsa yang terlibat. Ada kebijakan pemerintah di sana, ada kontribusi dunia usaha, dan saya percaya yang terbanyak adalah kontribusi masyarakat dalam kerja penurunan emisi gas rumah kaca. Kalau karbon, kita sebut karbon yang berkembang dalam diskusi itu hanya di bagian hilir, di bagian ujungnya. Padahal secara keseluruhan mesti kita lihat sebagai satu kesatuan sistem hulu hilir. Indonesia kita sampai dengan sekarang termasuk yang cukup baik dalam kerja-kerja aksi agenda iklim, dan kita juga termasuk yang tertib dalam mentaati rambu-rambu konvensi internasional dengan integritas yang tinggi. Pengakuan untuk agenda dan aksi iklim sektor kehutanan telah datang dari berbagai negara dengan dukungan kerjasama internasional, misalnya untuk forum. Di sisi lain, kita juga tahu upaya keras sektor energi dan kelola sampah. Sektor energi dengan JETP masih terus berjuang keras setelah ada kerja-kerja Pertamina dan PLN dalam dekarbonisasi dan sebagian dunia usaha swasta. Kerja-kerja berat itu dalam dokumen NDC kita berada dalam rangkuman Enhanced NDC.
Sebelumnya kita telah menegaskan NDC pada Paris Agreement yang disubmit ke PBB di New York tahun 2016 dengan angka 29%. Dan sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan angka 26%, kalau nggak salah di tahun 2009 ya, NDC angka 26%, tapi ada catatannya dalam rezim protokol Kyoto. Saya ingin kita bisa membedakan dengan jelas rambu-rambu konvensi dalam rezim Kyoto Protokol dan dalam rezim Paris Agreement dengan rambu-rambu yang membawa konsekuensi yang berbeda bagi negara pihak, termasuk kita di Indonesia, bagi kerja-kerja kita di Indonesia. Kira-kira seperti itu kurang lebih perjalanan yang telah kita lalui selama hampir 10 tahun ini, dengan hasilnya yang secara umum ini diakui oleh internasional cukup baik. Siti Nurbaya mengungkap penyusunan SNDC didasarkan pada perkembangan kebijakan sektoral saat ini, seperti Indonesia Follow Nothing 2030, Zero Waste Zero Emission 2050, dan transisi energi menuju net zero emissions. KLHK juga berupaya menyempurnakan dan menyelesaikan dokumen Second NDC setelah agenda komunikasi publik. Sementara itu, Ditjen PPI Laksmi Dewanti mengatakan, draft SNDC ini mengajak partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta masyarakat atau kelompok rentan dampak perubahan iklim. Di dalam Second NDC, selain angka target pengurangan emisi dan juga target untuk adaptasi, kita juga memasukkan elemen just transition, kemudian juga adaptasi yang merujuk kepada global goal and adaptation. Selain itu juga di dalam Second NDC kita menggarisbawahi partisipasi pemangku kepentingan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat atau kelompok-kelompok yang rentan atau vulnerable terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim. Dan setelah komunikasi publik ini, KLHK akan melanjutkan upaya-upaya untuk menyempurnakan dan menyelesaikan dokumen Second NDC dengan berbagai masukan yang telah kami terima. Tadi juga di dalam diskusi, di dalam ruang virtual kita juga menerima beberapa pertanyaan dan masukan, dan ini semuanya akan melengkapi peta atau lini waktu atau tata waktu kita untuk menyelesaikan Second NDC.